Standarisasi jaringan komputer. Berikut merupakan standarisasi jaringan komputer yang termasuk dalam OSI dan TCP. OSI versus TCP. OSI terbagi menjadi dua layer sama, dan TCP juga terbagi menjadi dua layer, yaitu OSI menjadi host layer yang terbagi jadi dua, yaitu data dan segmen. Sedangkan TCP terbagi dari application layer yang terdiri hanya aplikasi saja. Kemudian OSI terdiri dari media yang layer kedua adalah media layer, yaitu ya berisi paket, frame, dan bits. Sedangkan kalau TCP terdapat pada data flow layer yang terisi transport, internet, dan network access. Kemudian pada bagian-bagian tersebut, pada layer-layer tersebut terdapat dari lantai 1 sampai dengan lantai 7. Pada lantai 1 terdiri dari fisikal, yaitu bagian secara fisikal yang terdiri dari kabel dan hub. Kemudian data link yang berisi frame. Kemudian layer ketiga yaitu network. Layer keempat ada transport yang berisi host. Layer kelima yaitu session yang berisi sync dan send to ports. Kemudian layer keenam berisi presentation yang berisi syntax layer. Kemudian layer ketujuh berisi application 7. Kemudian pada layer berikut, layer bekerja sesuai dengan transmisi seperti berikut. Pada layer ketujuh menunjang aplikasi untuk berkomunikasi melalui jaringan. Kemudian lanjut ke layer ke-6, presentation layer yang berfungsi untuk memformat data sehingga dapat dikenal di penerima. Kemudian lanjut ke layer 5 yaitu session layer, membentuk koneksi kemudian memutuskannya ketika seluruh data telah terkirim. Kemudian ke layer keempat yaitu transport layer yang mengatur flow, kontrol, acknowledge, dan mengirim ulang data jika diperlukan. Kemudian layer ketiga, network layer, menambahkan alamat jaringan pada paket. Layer kedua, data link layer, menambahkan MAC address pada paket. Layer ke-1, physical layer, yaitu mengirim data melalui media transmisi. Protokol yang bekerja di OSI layer. Pertama adalah application layer. Application layer terdiri dari HTTP, FTP, NFS, DNS, POP3, MIME, SMB, NNTP, dan DHCP. Kemudian kedua adalah presentasi layer yang terdiri dari Telnet, SMTP, dan SNMP. Kemudian ketiga adalah session layer yang terisi dari NetBIOS, NetBEUI, ADSP, PAP, dan SPDU. Kemudian keempat yaitu transport layer yang terdiri dari TCP dan UDP. Kemudian kelima network layer yang terdiri dari IP, ARP, RARP, ICMP, IGMP. Keenam data link layer yang berisi dengan PPP dan SLIP. Kemudian terakhir adalah physical layer yang tidak mempunyai protokol yang spesifik layer ini, karena layer ini hanya mengirim bit dan bit data. Bagian TCP versus UDP. TCP dan UDP memiliki kelebihan kekurangan sendiri. TCP memiliki kelebihan yaitu connection oriented, sedangkan UDP sendiri connectionless. Seperti berikut. TCP memiliki kelebihan yaitu reliable dan UDP sendiri best effort. Kemudian TCP memiliki segment sequence dan UDP no sequence. TCP memiliki retransmission dan UDP memiliki no retransmission, yang artinya TCP akan melakukan pengiriman data kembali sedangkan UDP tidak. TCP memiliki handshake atau sync dan UDP memiliki non-handshake. TCP memiliki acknowledge dan UDP memiliki non-acknowledge. Yang TCP lakukan ketika melakukan handshake, mereka akan saling mengetahui dan saling menerima. Sedangkan UDP tidak diterima, walaupun tidak diterima oleh kedua belah pihak, tetapi mereka tetap akan melakukan pengiriman data. Contoh dalam TCP adalah email, file, sharing, dan download. Sedangkan UDP melakukan voice streaming, video, dan streaming. Seperti berikut. TCP memiliki
Kekurangan yaitu lebih lambat, tetapi memiliki akses yang reliable dan dalam transfer. Dan hanya bisa dilakukan oleh dari satu ke satu. UDP sendiri memiliki jaringan yang lebih cepat, tetapi tidak dijamin keselamatan data. Contohnya itu ya VoIP, music streaming. Dapat dilihat yaitu dapat melakukan pengiriman data seperti berikut: unicast, multicast, dan broadcast. Contohnya dalam pengiriman UDP dan TCP dapat kita lihat dalam pengiriman paket berikut. Dalam UDP, pengiriman paket dapat dilakukan secara cepat, tetapi tidak dijamin kerusakannya. Sedangkan pada TCP, pengirimannya lebih lambat, tetapi dijamin dalam kerusakan barangnya. Berikut merupakan contoh-contoh dari pengiriman TCP dan UDP. Pada TCP, contohnya adalah seperti Wi-Fi. Ketika Wi-Fi, kita tersambung dengan Wi-Fi, lalu Wi-Fi masuk ke dalam server, memberitahu bahwa kita ingin tersambung, lalu kembali lagi ke Wi-Fi dan menyambungkan kita kepada Wi-Fi. Lalu sedangkan pada UDP, kita masuk ke dalam streaming server, yang kemudian contohnya seperti TV, yang dapat kita lihat ketika salah satu TV mati, streaming server akan tetap berjalan. Tetapi data-data yang didapatkan dari salah bagian yang mati tidak akan terkirim. TCP three-way handshake. Ini dapat kita lihat ini antara pengguna A dengan pengguna B. Contohnya adalah seperti Bluetooth. Ketika kita melakukan Bluetooth, salah satu pengguna harus menerima Bluetooth tersebut. Setelah itu, maka kita dapat menggunakan Bluetooth mereka dan mereka dapat menggunakan Bluetooth kita. Network protokol. Network protokol dibagi sebagai berikut, yaitu Serial Line Internet Protocol (SLIP), Simple Mail Transfer Protocol (SMTP), Hypertext Transfer Protocol (HTTP), Telecommunication Network Telnet, File Transfer Protocol (FTP), Lightweight Directory Access Protocol (LDAP), Secure Socket Layer (SSL), Secure Shell (SSH), Post Office Protocol version 3, POP3, Internet Message Access Protocol (IMAP), Internet Control Message Protocol (ICMP), Point-to-Point Protocol, Domain Name System DNS, dan HTTPS. Sekian dari presentasi saya. Nama saya Anaka Agung Arya Satya Daniswara, NIM 050 dari S1 Teknik Informatika. Terima kasih.